Siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan 250 gram gula pasir, 550 ml santan. Masak dengan api sedang cenderung kecil sambil diaduk terus sampai gula pasirnya larut. Ini gula pasirnya udah larut, nggak perlu ditunggu sampai santannya mendidih. Matikan api kompornya. Lalu ini didiamkan dulu, ditunggu sampai suhunya berkurang atau santannya dingin. Kemudian siapkan wadah. Lalu masukkan 100 gram tepung terigu, 200 gram tepung beras, setengah sendok teh baking powder, 1 sendok teh ragi instan. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan santan yang udah dingin. Pastikan suhunya udah dingin. Kalau suhunya masih panas, nanti raginya bisa mati. Aduk adonan sampai benar-benar tercampur rata dan pastikan tidak ada tepung yang bergerindil. Ini adonannya udah tercampur rata. Ini udah selesai diaduk. Tutup adonan dengan plastik wrap atau bisa juga menggunakan kain bersih. Lalu diamkan adonan minimal 30 menit atau bisa sampai 1 atau 2 jam. Setelah saya diamkan adonannya selama 1 jam, buka tutupnya. Aduk kembali adonan supaya udara yang terperangkap di dalam bisa keluar. Kemudian bagi adonan menjadi 3 bagian. Tambahkan pewarna makanan ke dalam adonan. Saya menggunakan warna ungu, hijau, dan pink. Aduk adonan sampai tercampur rata. Kalau warnanya dirasa kurang, bisa tambahkan lagi pewarna makanannya. Siapkan cetakan. Lalu olesi dengan minyak tipis-tipis. Untuk jenis cetakannya bisa pakai cetakan jenis apa aja. Lalu tuangkan adonan ke dalam cetakan.
Jangan lupa adonannya diaduk dulu sebelum dituangkan ke dalam cetakan ya. Setelah selesai, adonannya ini siap untuk dikukus. Masukkan cetakan berisi adonan ke dalam kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya. Gunakan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa tutup kukusan dialasi dengan kain supaya airnya nggak menetes. Ini ditutup dan dikukus selama 15 menit. Setelah 15 menit dikukus, buka tutup kukusan. Ini kuenya udah mateng. Angkat dan keluarkan semua kue dari kukusan. Keluarkan kue dari cetakannya, cukup dibalik seperti ini, kuenya langsung keluar. Hasilnya cantik banget. Ini disisihkan dulu. Keluarkan semua kue dari cetakannya, lalu kukus kembali sisa adonannya. Lakukan sampai selesai. Setelah selesai, kuenya ini siap untuk dihidangkan atau dijual. Ini dia, kue apem tepung berasnya udah jadi. Hasilnya cantik banget. Warnanya bagus sekali. Bentuk bunga yang sangat menarik. Bagian dalamnya itu seperti ini. Bagian dalam kuenya itu seperti ini. Kue apem ini rasanya enak banget, lembut. Siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan 250 gram gula pasir. Masak gula pasir dengan api sedang cenderung kecil. Tunggu sampai gula pasirnya meleleh. Kalau gulanya udah meleleh seperti ini, goyang-goyangkan pancinya. Ini jangan diaduk-aduk dulu. Lalu lanjut dimasak sampai gulanya banyak yang meleleh. Nah, ini gulanya udah banyak yang meleleh. Ini bisa diaduk dengan spatula. Aduk sesekali sampai gulanya larut semua. Ini gulanya udah larut semua. Kemudian siapkan 250 ml air panas. Lalu tuangkan air panas sedikit demi sedikit secara perlahan. Ini diaduk kembali sampai tercampur rata dan gulanya larut semua. Setelah gulanya larut semua, matikan api kompornya. Lalu masukkan 75 gram margarin. Aduk sampai margarinnya cair.
Kalau margarinnya udah cair seperti ini didiamkan dulu, ditunggu sampai suhunya berkurang atau ditunggu sampai dingin. Kemudian, siapkan wadah, lalu masukkan 2 butir telur ke dalam wadah. Aduk telur sampai tercampur rata. Lalu tuangkan larutan gula yang udah dingin. Ini dituangkan semuanya. Aduk kembali sampai merata. Siapkan saringan. Lalu masukkan 225 gram tepung terigu ke dalam saringan. Setengah sendok teh baking powder. Setengah sendok teh baking soda. Ayak tepung untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil. Aduk adonan sampai benar-benar tercampur rata dan pastikan tidak ada tepung yang bergerindil. Kemudian tambahkan 80 gram SKM atau setara 2 sachet SKM. Aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya udah tercampur rata. Untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil, adonannya ini bisa disaring dulu ya. Siapkan cetakan, lalu olesi dengan minyak tipis-tipis. Untuk bentuk cetakannya bisa pakai bentuk apa aja. Olesi cetakan sampai selesai. Tuangkan adonan ke dalam cetakan. Jangan dituang sampai terlalu penuh. Sebelum menuang adonan ke dalam cetakan, jangan lupa adonan diaduk dulu. Setelah selesai, ini siap untuk dikukus. Masukkan cetakan berisi adonan ke dalam kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya. Gunakan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa tutup kukusan dialasi dengan kain. Lalu ini dikukus selama 15 menit. Setelah 15 menit dikukus, ini kuenya udah mateng. Angkat dan keluarkan kue dari kukusan. Kemudian keluarkan kue dari cetakannya. Cetakannya cukup dibalik seperti ini, kuenya langsung keluar. Lakukan sampai selesai.
Setelah selesai, kukus kembali sisa adonan sampai habis. Dan kuenya siap untuk dihidangkan atau dijual. Ini dia bolu sakura atau bolu karamel kukusnya udah jadi. Hasilnya cantik banget, warnanya bagus. Kue ini menul-menul, nggak kempes saat ditekan. Bagian dalamnya itu seperti ini. Kelihatan ini lembut banget. Yang pertama, di sini saya udah siapkan 500 gram ubi. Ubinya ini udah dikupas kulitnya, udah dipotong-potong dan dicuci bersih. 500 gram itu berat bersih setelah dicuci bersih seperti ini ya. Masukkan ubi ke dalam kukusan. Gunakan api sedang. Kukus ubi selama 10-15 menit atau sampai ubinya matang. Setelah 15 menit dikukus, tes tusuk ubi dengan garpu. Kalau ubinya udah lembut, tandanya ubinya udah matang. Angkat dan keluarkan ubi dari kukusan. Siapkan wadah, lalu masukkan ubi ke dalam wadah. Ubinya ini masih panas. Haluskan ubi. Di sini saya haluskan menggunakan gelas. Ini ubinya udah halus. Kemudian, masukkan 100 gram tepung terigu atau setara dengan 10 sendok makan seperti ini. Per 1 sendok makannya nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah. Setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh baking powder. Aduk adonan sampai benar-benar tercampur rata. Ini saya lanjutkan menggunakan tangan supaya lebih cepat tercampur rata. Nah, ini adonannya udah tercampur rata. Adonannya ini udah bisa dibentuk. Ini udah selesai. Ambil sedikit adonan. Kalau ditimbang beratnya 45 gram. Bulatkan adonannya. Lalu pipihkan seperti ini. Beri lubang di bagian tengah adonan. Adonannya ini dibentuk seperti bentuk donat. Ini adonannya udah rapi dan ini udah selesai.
Sisihkan adonannya. Ambil lagi adonannya. Bentuk lagi adonan seperti yang pertama tadi. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Ini adonannya udah selesai semuanya dibentuk. Ini siap untuk digoreng. Panaskan minyak di dalam wajan dengan api sedang cenderung kecil. Tunggu sampai minyak benar-benar panas. Kalau minyaknya udah panas, masukkan secukupnya adonan ke dalam wajan. Masak adonan sampai matang atau sampai berwarna kecoklatan. Kalau bagian bawah adonannya udah berwarna kecoklatan, balik adonannya. Ini lanjut dimasak sampai kedua sisinya berwarna kecoklatan. Ini kuenya udah mateng, kedua sisinya udah berwarna kecoklatan. Angkat dan tiriskan. Goreng lagi sisa adonannya sampai semuanya selesai. Selanjutnya, masukkan 120 gram gula pasir ke dalam wajan atau setara dengan 8 sendok makan, 50 ml air. Masak dengan api sedang cenderung kecil sambil diaduk. Tunggu sampai gulanya larut dan airnya mengental. Ini airnya udah mulai mengental. Masukkan semua kue yang udah dimasak. Kecilkan api kompor dengan api yang paling kecil. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata dan sampai gulanya mengering. Kalau gulanya udah mengering, matikan api kompornya. Angkat kue, letakkan di atas piring. Dan kuenya ini siap untuk disajikan. Ini dia, kue krianya udah jadi. Hasilnya cantik dan bagus sekali. Gulanya menempel di kue. Untuk bagian dalam kuenya itu seperti ini. Kelihatan ini cantik banget.
Kue ini rasanya enak sekali. Bagian dalamnya lembut, bagian luarnya itu renyah dan manis. Butir telur ke dalam wadah. 100 gram gula pasir atau setara dengan 6,5 sendok makan seperti ini. Setengah sendok teh emulsifier. Di sini saya pakai SP. Ini bisa diganti dengan TBM atau Ovalet. Setengah sendok teh vanila atau bisa diganti dengan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Kemudian ini dimixer dengan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya putih mengental dan kaku. Ini adonannya udah putih mengembang dan jejak mixernya nggak kembali ke bentuk semula. Matikan mixernya. Saat adonan diangkat dengan spatula seperti ini, adonannya udah nggak jatuh, tandanya adonannya udah kaku dan selesai di mixer. Kemudian siapkan saringan. Lalu masukkan 125 gram tepung terigu atau setara dengan 12,5 sendok makan seperti ini. Ini nggak terlalu tinggi, jadi tiap sendok digoyangkan sedikit dan hasilnya seperti ini. 1 sendok makan seperti ini, beratnya 10 gram. Satu sendok makan tepung maizena. Lalu ini diayak supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Aduk adonan perlahan dengan spatula sampai adonannya tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, masukkan 130 ml santan atau setara dengan 22 sendok makan. Ini dimasukkan secara bertahap sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai tercampur rata. Setelah santannya masuk semua, pastikan pengadukannya ini sampai benar-benar tercampur rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bagian bawah adonan, supaya saat dimasak nanti bolunya nggak bantet. Ini adonannya udah tercampur rata. Siapkan 3 wadah kecil, lalu bagi adonan menjadi 3 bagian. Untuk adonan yang pertama, tambahkan setengah sendok makan pasta mocha.
Untuk adonan yang kedua, tambahkan setengah sendok teh pasta coklat. Dan adonan yang ketiga dibiarkan tetap berwarna putih. Aduk adonan sampai tercampur rata. Kemudian siapkan plastik segitiga. Lalu tuangkan adonan satu persatu ke dalam plastik segitiga. Setelah selesai, ikat bagian ujung plastik segitiganya. Masukkan lagi adonan yang kedua dan ketiga ke dalam plastik segitiga secara bergantian. Ini adonannya udah selesai dan ini disisihkan dulu. Siapkan cetakan, lalu olesi cetakan dengan minyak tipis-tipis. Untuk jenis cetakannya bisa diganti dengan yang lain. Olesi semua cetakan sampai selesai. Setelah itu, gunting ujung plastik segitiga yang berisi adonan. Semprotkan adonan ke dalam cetakan secara bergantian. Kalau adonannya masih kurang, bisa ditambahkan lagi. Hasilnya seperti ini. Adonannya itu nggak terlalu penuh di dalam cetakan. Semprotkan lagi adonannya ke semua cetakan. Lakukan hal yang sama seperti yang pertama tadi sampai selesai. Setelah selesai, ini siap untuk dikukus.
Masukkan cetakan yang berisi adonan ke dalam kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya. Gunakan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa tutup kukusannya dialasi dengan kain. Lalu ini ditutup dan dikukus selama 15 menit. Setelah 15 menit dikukus, ini bolunya udah mateng. Angkat dan keluarkan bolu dari kukusan. Kemudian keluarkan bolu dari cetakannya seperti ini. Lakukan sampai selesai. Setelah selesai, bolunya ini siap untuk dihidangkan atau dijual. Ini dia bolu tiramisu 2 telur pakai takaran sendoknya udah jadi. Hasilnya seperti ini, cantik banget. Ini menul-menul, saat ditekan ini nggak kempes sama sekali. Akan kembali ke bentuk semula. Bagian dalamnya seperti ini. Kelihatan ini lembut banget. Untuk membuat adonan, masukkan 400 gram tepung terigu, 160 ml air, 70 ml minyak, setengah sendok teh garam, 30 gram margarin, aduk adonan dengan spatula sampai tercampur rata. Ini saya lanjut aduk menggunakan tangan. Sebelumnya tangan saya udah dicuci bersih. Uleni adonan sampai tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, bulatkan adonan di dalam wadah. Tutup adonan dengan kain bersih atau bisa juga menggunakan plastik wrap seperti ini. Lalu adonan ini didiamkan dulu, istirahatkan sebentar sekitar 15-20 menit. Panaskan secukupnya minyak di dalam wajan untuk membuat isian. Setelah minyaknya panas, masukkan 10 siung bawang merah dan 7 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Ini dimasak dengan api sedang cenderung kecil sambil diaduk sampai bawangnya harum. Kalau bawangnya udah harum dan sedikit berwarna kecoklatan, masukkan 200 gram ayam yang sudah dicincang. Oseng-oseng sebentar sampai ayamnya setengah mateng.
Ini ayamnya udah setengah mateng. Masukkan 250 gram wortel yang udah dipotong kotak kecil. 500 gram kentang yang sudah dipotong kotak kecil. 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh lada bubuk. 150 ml air. Aduk sampai tercampur rata. Dan ini dimasak sampai airnya mengering dan sayurannya matang. Ini airnya udah mengering dan sayurannya juga udah mateng. Masukkan 2 batang daun bawang dan 2 batang daun seledri yang sudah dipotong. Aduk kembali sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, matikan kompor. Lalu ini didiamkan dulu, biarkan sampai sayurannya dingin. Setelah adonan didiamkan sekitar 15-20 menit, buka tutup adonan. Uleni adonan selama 1 menit di dalam wadah. Pindahkan adonan ke atas meja kerja. Bagi adonan menjadi beberapa bagian. Ini adonannya saya timbang beratnya 30 gram per adonan. Kalau mau lebih juga boleh ya. Tutup adonan dengan kain bersih supaya bagian atas adonan gak kering. Ambil 1 adonan. Pipihkan adonan menggunakan rolling pin. Ambil dan balikkan adonan seperti ini. Isi adonan dengan sayuran yang sudah masak dan dingin. Untuk banyaknya isian ini sesuai selera ya. Satukan bagian ujung adonan seperti ini. Tekan-tekan bagian ujung adonan ini sampai rapat dan tipis. Kalau udah tipis, ini bisa dilipat seperti ini. Lipat dari bagian ujung, lalu cubit dan lipat kembali. Lakukan sampai bagian ujung adonan. Nah, hasilnya seperti ini. Ini udah selesai. Adonannya ini disisihkan dulu.
Ambil lagi adonan, pipihkan menggunakan rolling pin. Isi dengan sayuran dan bentuk adonan seperti yang pertama tadi. Lakukan ke semua adonan sampai semuanya selesai. Kalau semua adonan udah selesai dibentuk, ini siap untuk digoreng. Panaskan minyak di dalam wajan dengan api sedang cenderung kecil. Tunggu sampai minyaknya benar-benar panas. Kalau minyaknya udah benar-benar panas, masukkan adonan secukupnya ke dalam wajan. Pastikan memasukkan adonan saat minyak benar-benar panas, supaya nanti adonannya cantik dan banyak gelembung-gelembung kecilnya. Ini dimasak sampai adonan berwarna kecoklatan. Kalau bagian bawahnya udah berwarna kecoklatan, balik adonan. Lalu lanjut dimasak sampai kedua sisinya berwarna kecoklatan. Ini pastelnya udah mateng, kedua sisinya udah berwarna kecoklatan. Ini diangkat dan ditiriskan dulu. Masak kembali adonan sampai semuanya habis. Kalau udah selesai, kue pastelnya siap untuk dihidangkan atau dijual. Ini dia, pastel isi sayurannya udah jadi. Hasilnya cantik banget, banyak gelembung kecilnya. Warnanya bagus, nggak gosong sama sekali karena menggunakan api sedang cenderung kecil. Ngeliatnya aja bikin selera ya. Bagian dalam pastelnya seperti ini. Kue pastel ini rasanya enak banget. Bagian luarnya ini renyah. Sayurannya juga enak. Kalian wajib cobain di rumah, karena kalian bakal ketagihan makan pastel ini. Ini rasanya benar-benar enak. Kan 500 gram beras ketan, cuci bersih dan rendam selama minimal 2 jam. Lalu tiriskan airnya. Masukkan beras ketan ke dalam loyang atau wadah tahan panas. Setengah sendok teh garam.
400 ml santan, aduk sebentar sampai tercampur rata. Masukkan ke dalam kukusan yang sudah panas. Gunakan api sedang cenderung kecil. Ini ditutup dan dimasak selama 30 menit atau sampai ketannya matang. Setelah 15 menit dikukus, aduk ketannya. Ini diaduk supaya matangnya merata. Tutup kembali kukusan dan lanjut dimasak sampai ketannya matang. Setelah 30 menit dimasak, ini ketannya udah matang. Angkat dan keluarkan dari kukusan. Siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm. Olesi seluruh permukaan loyang dengan minyak. Tuangkan semua beras ketan ke dalam loyang. Tekan dan padatkan beras ketan di dalam loyang. Gunakan sendok plastik supaya ketannya nggak lengket. Ini beras ketannya udah benar-benar padat dan rata. Ini disisihkan dulu. Siapkan panci untuk memasak. Lalu masukkan 30 gram gula pasir, 250 gram gula merah, setengah sendok teh garam, 400 ml santan, lalu ini dimasak dengan api sedang cenderung kecil, sambil diaduk terus sampai gula merahnya larut. Nah, ini gula merahnya udah larut. Matikan api kompornya. Lalu ini didiamkan dulu, tunggu sampai suhunya dingin. Masukkan 2 butir telur ke dalam wadah. Setengah sendok teh vanila. Aduk sebentar sampai tercampur rata. Siapkan saringan di atas wadah, lalu tuangkan larutan gula merah sambil disaring. Ini disaring untuk memastikan kotoran yang ada di dalam gula merah bisa terbuang. Aduk kembali adonan sampai tercampur rata. Kemudian, masukkan 30 gram tepung tapioka, 100 gram tepung beras. Ini diaduk sampai adonannya benar-benar tercampur rata dan tidak ada lagi tepung yang bergerindil.
Nah, ini adonannya udah benar-benar tercampur rata. Dan ini udah selesai. Masukkan loyang berisi beras ketan ke dalam kukusan yang sudah panas. Gunakan api sedang cenderung kecil. Tuangkan adonan di atas beras ketan secara bertahap. Ini saya masukkan 3 tahap. Sebelum adonan dituang, ini diaduk dulu. Ini untuk yang tahap pertama. Ini ditutup dan dikukus selama 7-10 menit atau sampai bagian atasnya set. Setelah 7 menit dikukus, ini bagian atasnya udah set. Tuang lagi adonan. Ini untuk tahap yang kedua. Sebelum dituang, jangan lupa adonan diaduk dulu. Tutup dan kukus kembali selama 7 menit. Setelah 7 menit, bagian atasnya udah set. Tuangkan adonan yang terakhir. Buang atau pecahkan gelembung kecil di bagian atasnya, supaya nanti saat kuenya matang, bagian atasnya cantik dan mulus. Lalu ini ditutup dan dikukus selama 20 menit. Setelah 20 menit dimasak, ini kuenya udah matang. Angkat dan keluarkan kue dari kukusan. Diamkan kue beberapa saat sampai kuenya dingin, supaya lebih mudah dikeluarkan dari loyang. Kalau kuenya udah dingin, sisir bagian pinggiran loyang dengan spatula. Lalu ini saya potong di dalam loyang. Bisa juga dikeluarkan dulu dari loyang, setelah itu dipotong. Sesuai selera aja ya. Keluarkan kue dari loyang. Setelah selesai, kuenya ini siap untuk dihidangkan atau dijual. Ini dia, kue talam ketan gula merah. Hasilnya bagus sekali. Cantik banget. Ngelihatnya aja bikin selera. Bagian dalamnya itu seperti ini. Kue ini rasanya enak, lembut dan legit banget. Masukkan 250 gram kelapa parut, setengah sendok teh garam, 30 gram gula pasir, 120 gram gula merah yang sudah disisir, 1 lembar daun pandan, 100 ml air. Nyalakan api kompor dengan api sedang. Lalu ini dimasak sambil diaduk terus sampai tercampur rata.
Setelah tercampur rata, ini lanjut dimasak sambil diaduk sesekali sampai airnya mengering. Ini airnya udah mengering, tidak ada lagi air yang mengendap di bagian bawah kelapa. Matikan api kompornya, lalu ini disisihkan dulu. Siapkan 400 gram ubi ungu. Ini berat bersih. Setelah ubi ungu dikupas kulitnya, dipotong-potong dan dicuci bersih. Masukkan ubi ungu ke dalam kukusan. Gunakan api sedang. Kukus ubi ungu kurang lebih 15 menit atau sampai ubinya lembut. Setelah 15 menit dikukus, tes tusuk ubi ungu dengan garpu. Kalau sudah lembut, tandanya ubinya sudah matang. Angkat ubi ungu dari kukusan. Masukkan ke dalam chopper atau bisa juga menggunakan blender. Ini ubinya sudah dingin ya. Tutup dan haluskan ubi. Ini ubi ungunya udah halus. Ini disisihkan sebentar. Siapkan wadah. Lalu masukkan 400 gram tepung ketan putih, ubi ungu yang sudah dihaluskan, setengah sendok teh garam. Aduk sampai tercampur rata. Untuk mempercepat proses pengadukan, di sini saya lanjut aduk menggunakan tangan. Ini adonannya udah tercampur rata, tidak ada lagi ubi ungu yang bergumpal. Masukkan 350 ml santan hangat. Masukkan setengah bagian. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, masukkan lagi sisa santannya. Aduk kembali adonan. Ini adonannya udah mulai menyatu. Masukkan 3 sendok makan minyak. Aduk dan uleni adonan sampai benar-benar tercampur rata, sampai kalis dan bisa dibentuk. Nah, ini adonannya udah tercampur rata. Ambil sedikit adonan. Bulatkan adonannya. Kalau sudah tidak pecah atau retak, tandanya adonannya sudah kalis. Ini udah selesai. Unti kelapanya sudah saya bulatkan. Ini saya timbang beratnya 7-8 gram per buah. Siapkan daun pisang, olesi dengan minyak. Lalu ambil sedikit adonan kulit. Ini saya timbang beratnya 25 gram per adonan.
Bulatkan adonan, lalu pipihkan seperti ini. Isi bagian tengahnya dengan unti kelapa. Lalu ini ditutup dan dibulatkan. Pastikan unti kelapanya tertutup rapat dan bagian kulit tidak ada yang retak. Supaya adonan gak lengket di tangan, tangan kalian bisa diolesi dulu dengan minyak ya. Ini adonannya udah bulat. Sisihkan dulu. Ambil daun pisang, bentuk seperti ini. Isi dengan adonan yang sudah dibulatkan tadi. Tutup dan bungkus adonan menjadi bentuk segitiga seperti ini. Gunting daun pisang yang berlebih. Lalu lipat dan sematkan ujung daun pisangnya. Hasilnya seperti ini. Rapi dan cantik. Ini disisihkan dulu. Olesi lagi daun pisang dengan minyak, lalu bentuk lagi adonan. Lakukan hal yang sama seperti yang pertama tadi. Bisa juga adonan diisi dulu dengan unti kelapa dan dibentuk bulat semuanya. Lalu terakhir tinggal membungkus dengan daun pisang. Supaya cara kerjanya lebih cepat. Setelah semua adonan selesai dibungkus, ini siap untuk dikukus. Masukkan adonan yang sudah dibungkus dengan daun pisang ke dalam kukusan yang sudah panas. Gunakan api sedang cenderung kecil. Alasi tutup kukusan dengan kain bersih. Ini ditutup dan dikukus selama 20 menit atau sampai kuenya matang. Setelah 20 menit dikukus, ini kuenya udah matang. Angkat dan keluarkan kue dari kukusan. Kemudian tunggu sampai kuenya dingin. Setelah itu ini siap untuk disajikan atau dijual. Ini dia, kue Bugis ubi ungunya udah jadi. Bungkusnya masih rapi.
Ini saya buka dulu bungkusnya. Hasilnya itu seperti ini. Warnanya bagus, cantik banget. Kue Bugis ini buatnya mudah, rasanya enak, lembut, kenyal dan gurih. Bagian dalamnya seperti ini.